kehidupan? Xiao Yan menjawab dengan jujur. Hanya mendengarkan namanya yang begitu menarik, mata Huo Huang penuh warna, dan bertanya, apa efeknya? Xiao Yan mengatakan efek bunga kehidupan dari kematian ke kehidupan. Dia mendengar bahwa Fire Phoenix, Chaos Domineering, Chaos Immortal, Fiery Red dan Angry Dragon semuanya disebut dewa. Kekacauan yang mendominasi dengan cepat melirik Huo Cai Huang. Huo Cai Huang memahaminya, dan kemudian mengangguk pelan, sebelum dia berkata kepada Xiao Yan, saya tidak punya banyak rumput mati, jadi saya telah tertegun selama 3 tahun. 10. Aku harus menyimpan 10 untuk cadangan, jadi aku hanya bisa mengeluarkan 20 strain. Xiao Yan sangat gembira, hebat, jangan bersemangat, dengarkan aku. Huo Cai Huang menghentikan Xiao Yan dan menghitung 20 rumput undead dari selera. Untuk Xiao Yan, ini 20 rumput undead. Aku tidak peduli jika kau bisa 20 bunga kehidupan berhasil disaring, tetapi 10 harus diberikan kepada saya. Bagaimana? Tidak masalah. Tidak masalah. Jawab Xiao Yan sambil menghela nafas, mengambil alih 20 tanaman abadi, dan tidak bisa menenangkan kegembiraan dalam hatinya untuk waktu yang lama. Bunga kehidupan hanya 6 tingkat. Berdasarkan teknik pemurnian 7 tingkat Xiao Yan saat ini, serta kekuatan jiwa dan peningkatan api langit, kekuatan pemurnian berani untuk menepuk dada dan berkata 100%. 10 bunga kehidupan sama dengan 10 kehidupan. Bagaimana dia tidak bersemangat? Kedua belah pihak sangat senang, dan topik berikutnya akan ringan dan bahagia. Anda berbicara tentang Hui Chundan masih panas baru-baru ini. Saya membicarakannya. Tampaknya keluarga Warcraft harus ditambahkan ke dunia luar. Dia juga mengatakan bahwa lebih baik memperlakukan Xiaofu sebagai keluarga Warcraft. Salah satu pijakan, membicarakannya, tapi itu harmonis. Tapi itu menyakitkan Nan Erming dan Flaming. Karena sepotong liontin batu giok, keduanya telah membubuhi sesosok tak terhapuskan satu sama lain di hati mereka dan melukai Akasia. Tetapi mereka berpikir bahwa itu hanya pertemuan perairan di dunia yang luas, dan itu ditakdirkan untuk menjadi bahu dalam emosi yang kabur. Namun, saya tidak berharap untuk bertemu lagi dalam meditasi yang tidak terduga. Emosi yang terkubur dalam hati saya akan sulit untuk ditekan. Saya saling melirik dengan satu mata, membaca suara satu sama lain, dan merasakan cinta yang mendalam satu sama lain. Hanya ada 2 dari mereka di surga dan di bumi, tetapi ada banyak orang di sini, berbicara dan tertawa, keduanya hanya bisa saling melirik diam-diam, mata mereka bahkan tidak berani tinggal sedetik pun. Apakah ini semacam kecurangan? Mungkin menghitungnya. Tetapi jika ini semacam kecurangan, rasanya tidak enak. Dan ketika Nan Erming memikirkan kesenjangan identitas di antara keduanya, mungkin ini akhirnya akan menjadi mimpi bagi Nanke. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih, menggigit giginya di bibirnya. Ekspresinya tampak agak keras kepala dan keluar dari langkah dengan suasana ceria. Kekuatan sensorik Xiao Yan dari jiwa tahap selanjutnya dari Ordo itu akut, dan Nan Erming berdiri di sampingnya. Dia bisa merasakan ketidakstabilan emosi Nan Erming dari napas Nan Erming, dan diam-diam mengikuti mata Nan Erming. Sepintas, saya melihat mata menyala yang langsung menghindari mata mereka, dan menyadari bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mencocokkannya. Setelah mengobrol dengan semua orang dengan mudah, Xiao Yan tiba-tiba berkata kepada Huo Cai Huang, Bibi Huo, Xiao Yan ingin berbicara denganmu sendirian, bisakah kau tolong Bibi Huo? Untuk sesaat, Huo Cai Phoenix dan Chaos yang mendominasi saling memandang, dan bertanya tentang keabadian kekacauan dengan matanya. Meskipun dia tidak tahu apa arti Xiao Yan, dia mengangguk ke Xiao Yan. Semua orang di Xiaofu sudah menebak apa yang dilakukan Xiao Yan, dan mereka semua memiliki senyum yang berarti. Tentu saja, Nan Erming juga tahu bahwa ada kehangatan di hatinya. Dia mengharapkan tetapi tidak memiliki banyak harapan. Dia sangat gugup sehingga dia bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Huo Cai Huang berdiri dengan kios 18 sudut tidak jauh dari ruang latihan, dan mengangkat tangannya untuk melambaikan topeng untuk menutupi keduanya. Dia tertawa,
Xiao Yan, yang penting adalah kebutuhan akan perdamaian, biarkan saya katakan sendiri. Xiao Yan bukan orang yang baik, dan Mak Comblang itu adalah kepala pengantin wanita di Sedan untuk sementara waktu. Wajahnya berubah, dan hanya setengah waktu sebelum dia berkata, Shu Xiao Yan berani, aku ingin tahu apakah gadis merah bisa cocok? Huo Cai Huang tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu sejenak, menyoroti kebingungan. Saya tidak tahu apa yang ditanyakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan yang menyukai Honger, dia tidak akan percaya. Mungkinkah dia akan melamar pria tampannya dan tampan? Melihat Phoenix api diam, Xiao Yan tidak tahu bagaimana berbicara. Seolah-olah dia tidak mencoba melamar Nan Erming, tetapi akan melamarnya sendiri. Saya pikir saya sebenarnya bukan proposal pernikahan. Jika Anda mengubah Shenni, bahkan jika Anda ingin membawa kekacauan, tolong. Xiao Yan tidak bisa membantu menoleh untuk melihat ruang latihan. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia berbalik dan menatap Huo Cai Huang, dia melihat bahwa kekacauan itu menatap mereka dengan rasa ingin tahu melalui jendela. Tiba-tiba, Huo Cai Phoenix salah. Jantungnya sama, dan ucapan Xiao Yan terlalu canggung. Karena itu abadi-abadi, dia bertanya pada Honger apakah dia seorang Mak Comblang? Sedikit mengerang, Huo Cai Huang menghela nafas. Xiao Yan, kamu punya hati. Itu adalah keberuntungannya untuk bisa membuat saudara seperti kamu. Apa Huo Cai Huang menyebutkan kekacauan? Xiao Yan tertegun. Apa hubungannya dengan keabadian kekacauan? Di antara burung nasar, Xiao Yan hanya mendengarkan Huo Cai Huang perlahan-lahan dan bertanya, saya tidak tahu apakah Anda ingin berbicara untuknya atau Anda ingin berbicara untuknya? Apa yang tidak bisa Anda katakan sendiri? Xiao Yan membeku. Tidak, aku akan melamar Nan Erming. Bagaimana aku bisa masuk ke Chaos? Xiao Yan berturut-turut tersandung ke mata Huo Cai Huang. Huo Cai Huang bahkan lebih salah. Dia berpikir bahwa Xiao Yan tidak tahu alasan kekacauan dan tidak akan berbicara, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, Xiao Yan, kamu sudah saya tidak tahu. Anda juga tahu bahwa kekacauan dan kekacauan dari World of Warcraft telah hidup bersama selama bertahun-tahun dan telah saling bergantung selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada hubungan darah, mereka lebih baik daripada saudara dan saudari mereka. Kekacauan hanya abadi dalam generasi ini. Saya menyaksikan dia tumbuh dewasa, dan Honger juga suka menempel padanya ketika dia masih kecil. Jadi ketika mereka mencapai usia berbicara tentang pernikahan, saya ingin mencocokkan mereka. Batian juga memiliki niat, tapi itu sangat disayangkan. Huo Cai Huang menggelengkan kepalanya sedikit. Setiap kali saya menyebutkannya dengan lembut, mereka mengabaikannya atau mencari alasan untuk pergi. Tampaknya hanya ada persaudaraan dan tidak ada cinta antara pria dan wanita. Xiao Yan belum menyela Huo Cai Phoenix. Awalnya dia ingin menyela, tetapi setelah mendengarkan kekacauan Huo Cai Huang, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya dan mendengarkan. Huo Cai Huang terus berkata, daripada membicarakannya, lebih baik menghela nafas, dan menghela nafas penuh dengan penyesalan. Saya tidak mengerti, mengapa tidak dua anak yang tumbuh bersama dan tumbuh bersama, tidak berkumpul? Tidak ada cinta untuk pria dan wanita. Apakah tidak mungkin menjadi pro? Pada saat ini, Phoenix Api seperti pemilik keluarga World of Warcraft yang terkenal, yang merupakan ibu biasa yang telah melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya tetapi dikuasai oleh mereka. Xiao Yan mendengarkan dengan tenang, memperhatikan Huo Cai Huang dengan tenang. Menyadari bahwa desahan dirinya menarik Xiao Yan di sana, Huo Cai Huang tersenyum dan bertanya kepada Xiao Yan, Anda tidak mengatakan saya menebaknya. Pasti abadi bahwa dia akan menolak untuk menyakiti hati saya. Saya meminta Anda untuk menolak. Apakah saya benar? Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa. Huo Cai Huang telah mengidentifikasi menantu untuk Huo Honger, dan menantu ini masih kacau balau. Terlepas dari hubungan, identitas, dan kekuatan, bukan kekacauan yang dapat dibandingkan dengan Nan Erming. Untungnya, Chaos tidak memiliki cinta untuk Flaming Children. Tapi siapa yang bisa mengatakan dengan jelas tentang pria dan wanita? Kurangnya cinta sebelumnya tidak berarti bahwa tidak akan ada perasaan rahasia sekarang atau di masa depan. Lalu,
Bukankah masalah Huin Huang Tianminer bisa dilakukan lagi? Xiao Yan malu. Melihat Xiao Yan ragu-ragu, Huo Cai Huang menghibur dan mendorong Xiao Yan. Tidak masalah, apa yang bisa Anda katakan adalah bahwa saya siap. Ya, Huo Cai Huang sebenarnya tidak memiliki harapan untuk mencocokkan kekacauan dan merah menyala. Apa yang sulit dikatakan tentang Nan Erming? Bahkan jika Huo Cai Huang menolak, itu bukan apa-apa. Tetapi jika Anda tidak mengatakannya, Anda melewatkan kesempatan yang luar biasa ini hari ini. Huo Honger dan Nan Erming saling mencintai. Huo Cai Huang sangat mencintai Huo Honger. Mungkin Nan Erming punya harapan? Jika Anda memikirkannya, Xiao Yan akan berhenti khawatir dan berkata, Bibi Huo, Anda akan salah. Saya tidak bermaksud mengatakan sesuatu untuk saudara yang kekal. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada gadis yang abadi dan merah. Saya ingin melakukannya untuk Anda. Adikku Nan Erming menawarimu ciuman. Oh, Huo Cai Huang cukup terkejut. Xiao Yan, yang telah bertekad, tersenyum sedikit dan mulai melobi Nan Erming. Bibi Huo, pikirkan tentang hal itu, ketika gadis merah itu dalam kesulitan. Dia diselamatkan oleh Nan Erming dan Xiao Xiao. Bukankah itu nasib mereka? Juga, tidakkah kamu melihat bahwa mereka memandang mata satu sama lain dengan salah? Tidak heran kalau gadis itu berbeda baru-baru ini. Dia selalu memikirkan pikirannya. Dia tidak memiliki keaktifan dan kerusakan biasa. Dia menjadi pemalu dan pendiam. Dia juga menemukan segala macam alasan dan bahkan menyelinap ke kota raksasa. Tampilan Nan Erming barusan juga merupakan jenis kelembutan. Ternyata dia benar-benar memiliki perasaan terhadap pemuda tampan bernama Nan Erming. Huo Cai Huang tidak bisa tidak muncul. Xiao Yan buru-buru berkata, Bibi Huo, tolong marah, dan dengarkan keponakanmu. Burung Phoenix berwarna api menarik nafas, dan mengangguk menahan diri. Xiao Yan sendiri tidak tahu mengapa ia tiba-tiba memiliki kefasihan. Kan berkata, Bibi Huo, saya tahu bahwa keluarga Warcraft tidak pernah berhubungan dengan orang asing, apalagi perkawinan antar suku, apalagi Nan Erming tidak memiliki latar belakang. Tapi Bibi Huo, tidak ada latar belakang tidak berarti bahwa dia bukan bakat. Dan, sejauh yang saya tahu, perkawinan antara Phoenix dan ras apapun tidak mempengaruhi warisan garis keturunan Phoenix. Yang utama adalah bahwa mereka saling mencintai satu sama lain. Anda adalah ibu dari gadis merah. Kehidupan gadis Honger di masa depan adalah bahagia dan bahagia, jika kamu bersikeras untuk menghentikan mereka, dan menugaskan gadis merah untuk seseorang yang tidak dia rasakan. Apakah kamu pikir dia akan bahagia? Jika dia tidak bahagia, kamu pikir dia benar-benar tidak ada dalam hatinya? Apakah saya akan menyalahkan Anda? Jika Zenni ada di sini, dia pasti akan memuji Xiao Yan. Pernyataannya sungguh luar biasa, tidak hanya untuk menghilangkan kekhawatiran Huo Cai Huang, tetapi juga menggunakan kasih sayang ibu dan anak perempuan untuk membangkitkan cinta ibu Huo Cai Huang, untuk memindahkan Huo Cai Huang. Bahkan Zenni takut mengatakan bahwa itu tidak benar. Benar saja, Phoenix api bergetar. Seperti yang dikatakan Xiao Yan, garis keturunan api Phoenix sangat kuat. Kecuali untuk anak lelaki yang lahir dalam pernikahan dengan keluarga Chaos, aliran darahnya kacau, dan anak perempuan yang lahir diwariskan dengan garis keturunan api Phoenix. Api garis keturunan Phoenix, jadi Huo Cai Phoenix tidak khawatir tentang warisan garis keturunan, tetapi sebagai seorang ibu, yang tidak ingin anak perempuan tercinta dan suaminya memiliki kehidupan yang manis, siapa yang ingin disalahkan seumur hidup oleh kekasihnya karena campur tangan dan halangannya? Huo Cai Huang mengangkat sutra biru yang mengambang di dahi. Meimu menatap Xiao Yan dengan tenang, dan menghela napas lagi. Tapi aku akan bertanya secara langsung, termasuk abadi. Xiao Yan sangat gembira. Terima kasih Bibi Huo. Aku akan memanggil mereka sekarang. Tunggu. Huo Cai Huang menghentikan Xiao Yan dan berpikir sejenak, berkata, panggil yang abadi dan Honger dulu. Xiao Yan segera mengerti bahwa Huo Cai Huang masih beruntung. Jika kekacauan itu abadi dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu tidak mungkin dengan Huo Honger, Huo Cai Huang akan melakukan upaya terakhir. Tapi Xiao Yan tidak khawatir. Dia tahu bahwa keabadian yang kacau tidak dapat dipahami,
Jadi dia mengangguk dengan gembira, kembali ke pintu ruang latihan, dan memberi isyarat kepada keabadian yang kacau dan merah menyala. Ben juga sedikit berisik dan ruang latihan tiba-tiba menjadi sunyi. Rumah Xiao semua kagum, terutama Nan Erming, menatap anak-anak merah menyala dan Xiao Yan, dan bertanya-tanya, bagaimana cara membawakanku kekacauan dan keabadian? Apakah pernikahan anak-anak yang terbakar masih membutuhkan anggukan besar? Apakah kita harus memanggil Chaos Domineering untuk meminta pendapat setelah beberapa saat? Namun, Nan Erming sangat senang untuk mencari pendapat Chaos Immortal dan Chaos Domineering. Itu menunjukkan bahwa tidak ada harapan penolakan Huo Chai Huang yang menunjukkan harapan. Chaos Domineering tidak tahu apa yang terjadi untuk sementara waktu, tapi dia tidak peduli, hanya melirik Xiao Yan dan kemudian melihat ke belakang. Apa yang dilakukan orang ini? Xiao Yan misterius dan tertutup. Chaos bergumam dan berjalan keluar. Huo Honger tampaknya menyadari sesuatu, melirik Nan Erming, dan berjalan keluar di balik keabadian. Menunggu keabadian kacau dan merah menyala untuk mengikuti Xiao Yan mendekat, menonton kekacauan yang tak bisa dipahami dan merah berapi-api. Phoenix berwarna api tersenyum sedikit dan memberi Xiao Yan kedipan pada Xiao Yan pembukaan. Keke! Xiao Yan terbatuk 2 kali tanpa akting, memerah dengan perhatian Chaos dan Fiery Red pada dirinya sendiri dan berkata, Fang Chai melakukan percakapan hebat dengan Bibi Huo, dan menyebut pernikahanmu secara tidak sengaja. Bibi Huo sangat khawatir tentang pernikahan Anda. Saya juga ingin meminum pernikahan saudara lelaki itu sesegera mungkin, dan saya berharap kekasih itu akhirnya akan menjadi tanggungan. Jadi saya akan memanggil Anda atas nama Bibi Huo dan menanyakan keinginan Anda sendiri. Chaos mendengarkan selamanya, dan mengerutkan kening. Xiao Yan tampaknya prihatin tentang pernikahannya, dan tampaknya meminta Huo Chai Huang untuk memperjelas sikapnya terhadap merah. Tetapi dia selalu merasa bahwa semuanya tidak begitu sederhana. Tetapi karena Bibi Xiao Yan mengangkat masalah itu sendiri atas nama Huo, dia tidak berniat menyembunyikannya. Pokoknya, masalah itu harus diucapkan cepat atau lambat, jangan sampai dia terjebak di hatinya dan menjadi simpul. Tapi bagaimana Anda mengatakannya? Kekacauan abadi dalam pikiran. Huo Honger sangat malu. Dia tidak pernah berharap Xiao Yan dan ibunya mengangkat masalah di depannya dan kekacauan. Dia mengintip Chaos, melihat Chaos berkerut abadi, kulitnya mulai berubah. Karena takut akan kekacauan, mengatakan dia menyukainya. Meskipun Xiao Yan bertekad, dia masih gugup. Huo Chai Huang juga membeku, khawatir tentang kebetulan itu. Meskipun Nan Erming cantik, dan dapat membuat Xiao Yan secara pribadi membesarkan kerabatnya, ia juga harus menjadi orang yang luar biasa. Setidaknya bukan orang yang biasa-biasa saja, tetapi bagaimana ia bisa lebih kacau daripada abadi. Setelah memikirkannya, Chaos melemparkan pandangan minta maaf pada Huo Honger, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Huo Chai Huang kepada Xiao Yan, Honger akan selalu menjadi saudara perempuanku. Meskipun Huo Chai Huang telah siap secara mental, dia tidak bisa tidak terlihat sedih ketika mendengar kata-kata itu, dan kepahitannya menghilang. Merah menyala itu meledak dengan sukacita, tetapi ketika dia melihat wajah ibunya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya, dan meletakkan senyum di sudut mulutnya. Xiao Yan diam-diam senang, jadi dia sengaja meminta Huo Honger untuk memukul setrika sambil panas. Gadis Honger, bagaimana dengan Anda? Pertanyaan Xiao Yan menarik Huo Chai Huang keluar dari kekacauan, dan dia menatap api merah dengan gugup. Mengenal Putri Moruo, bagaimana dia tidak tahu bahwa Huo Honger tidak memiliki kasih sayang untuk kekacauan seperti itu? Pada saat yang sama, dia juga pada dasarnya menentukan bahwa Huo Honger telah jatuh cinta dengan pemuda tampan bernama Nan Erming. Hatinya penuh kusut. Saya tidak ingin putrinya memiliki penyesalan emosional di masa depan, dan dia tidak ingin melepaskan kekacauan dan menjadi menantunya. Dia sangat berharap putrinya masih memiliki sedikit kasih sayang untuk kekacauan dan keabadian. Flaming anak menumbuhkan perasaan. Dia menatap Fiery Red, menatap ke depan dengan penuh semangat. Di bawah tatapan Huo Chai Huang dan Xiao Yan, dalam kecemasan bahwa kekacauan itu abadi dan mengepalkan tinjunya untuk khawatir bahwa kebenarannya akan menyakiti Huo Honger. Huo Honger mengangkat kepalanya, matanya sedikit berkedip,
menghindari mata Huo Chai Huang, dia berkata dengan takut-takut, "Kakak yang tidak bisa hancur adalah kakakku, selalu." Xiao Yan tersenyum dengan tenang, kekacauan tidak lega. Huo Chai Huang tetap agak kecewa, dan desahannya dalam dan dia tampaknya sedikit terpana. "Bu," Huo Honger maju dan memegang tangan Huo Chai Huang, "Maaf, tapi bagaimana dengan tidak mau?" Situasinya sangat jelas sehingga tidak bisa lagi jelas. Hanya ada saudara dan saudari cinta antara kekacauan abadi dan merah menyala. Tidak ada cinta antara pria dan wanita. Bisakah mereka diputarbalikkan bersama? Huo Chai Huang bekerja keras untuk membiarkan dirinya menerima kenyataan ini, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tahu, cinta tidak datang hanya karena takdir. Honger, abadi, saya sangat senang Anda memiliki perasaan yang mendalam seperti saudara dan saudari. Abadi, jika Anda menyukai gadis di klan, jika Anda malu, beritahu Bibi Huo. Bibi Huo akan berbicara untuk Anda." Tanpa diduga, Huo Chai Huang tidak menggaruk kepalanya karena malu seperti yang dia pikirkan. Tetapi wajahnya tiba-tiba memerah, mulutnya terbuka tetapi dia tampak khawatir. Dan dengan cepat menundukkan kepalanya di bawah tatapan matanya yang agak terkejut. Burung Phoenix berwarna api adalah burung pemakan bangkai, dan bertanya, "Abadi, apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai?" "Hah? Apakah saudara yang kekal menyukai seseorang?" Mata menyala berkedip. Bibi Huo, aku, kekacauan abadi, memandang ke atas, dan di bawah tatapan Huo Chai Huang, sibuk menundukkan kepala. Itu tidak memalukan. Tetapi tampaknya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Huo Chai Phoenix bahkan lebih ingin tahu. Kekacauan abadi dan jarang berjalan di luar. Gadis yang dia suka pasti dari keluarga Warcraft. Tetapi gadis dari keluarga Warcraft, berdasarkan identitas dan status kekacauan, sangat sulit untuk dikatakan. Huo Chai Huang tertawa, "Lihatlah dirimu, adalah hal yang baik untuk memiliki seseorang yang kamu sukai. Cepat beritahu Bibi Huo, beritahu Bibi Huo siapa yang tahu gadis mana yang bisa mendapatkan berkah yang begitu bagus ini." Kekacauan meningkat dan ragu-ragu. Ini mengejutkan Huo Chai Huang, serta Huo Honger dan Xiao Yan. Kekacauan selalu sombong. Ketika ditanya tentang orang-orang favoritnya, rasa malu dan malu mungkin ada, tetapi tidak normal untuk menghalangi rasa malu. Setelah menunggu sebentar, Huo Chai Huang tersenyum serius, "Lupakan saja, karena kamu berada dalam dilema, aku tidak bertanya. Kapan kamu pikir kamu bisa mengatakan kepada Bibi Huo sebelum memberitahu Bibi Huo? Anda kembali dulu." Honger tetap, "Bibi Huo, aku, kekacauan abadi." Dia memandang Huo Chai Huang, ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia tampaknya mengambil keputusan dan mengucapkan 3 kata, "Ini apinya." Api. Ekspresi Huo Chai Huang bergetar, dan Huo Honger juga membuka mulutnya. Tetapi segera, warna bahagia menyebar di wajah mereka. Meskipun Huo Chai Huang tetap tenang, Xiao Yan bisa melihat dari dadanya yang bergelombang bahwa hati Huo Chai Huang melonjak dan bersemangat. Dia tidak bisa tidak penasaran, wanita itu juga memiliki nama api, dan itu pasti dari keluarga Phoenix, dan menilai dari kekacauan dan keraguan untuk waktu yang lama, dan kejutan dari Phoenix api dan menyala merah, wanita bernama Api Yun harus dengan Api Chai Huang dan Huo Honger memiliki hubungan dekat, bukan? Benar saja, Huo Chai Huang berkata dengan suasana yang rumit. "Saya tidak berharap Anda menyukai Yuner, ibu saya tidak baik-baik saja." Menyadari bahwa Xiao Yan ada di sana, Huo Chai Huang memandang Xiao Yan dan melirik kekacauan yang kacau, dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Yan, kamu adalah wali saya dari keluarga Warcraft suami, yang adalah anggota keluarga, tidak menyembunyikannya. Huo Yun adalah saudara perempuan Honger. Suaminya meninggal karena kecelakaan sejak lama." Gagak itu diam. Xiao Yan sepenuhnya mengerti. Tidak heran kekacauan itu abadi, dan ternyata yang disukainya adalah saudari merah yang berapi-api, seorang janda, dan kemungkinan besar hanya orang yang naksir. Bahkan, seperti yang diduga Xiao Yan, Keyes tidak pernah mengaku kepada Huo Yun, dia hanya diam-diam mencintai Huo Yun. Huo Yun telah muram sejak kehilangan suaminya.
Hanya ketika Kees yang abadi mencintainya adalah kakak dan adik cinta, Huo Chai Phoenix tidak pernah diperhatikan. Sekarang, dia mendengar kekacauan yang abadi berkata bahwa dia suka api, dan kegembiraannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia juga berharap bahwa kekacauan keabadian akan menjadi menantunya, bukan hanya karena kekacauan itu abadi, itu pasti akan menjadi master keluarga Warcraft berikutnya. Dan karena dia sangat suka kekacauan keabadian. Tidak ada nasib antara anak merah menyala dan kekacauan abadi, tetapi kekacauan abadi mencintai api tetapi memberinya kejutan yang tak terduga. Dia menolak kejutan dan kegembiraan di dalam hatinya, dan bertanya, "Aku tidak punah, beritahu Bibi Huo bahwa kamu benar-benar menyukai Yuner, bukan menghibur Bibi Huo." Setelah mengungkapkan pikirannya, kekacauan tidak lagi dipermalukan saat ini, dan dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Dia dengan tegas mengatakan kepada Huo Chai Huang cintanya untuk api Yun. "Bibi Huo, abadi mencintai Fire Yun sama sekali tidak saat iseng, bukanlah untuk menghibur Bibi Huo, tetapi untuk memiliki hasrat yang mendalam akan api beberapa ribu tahun yang lalu. Silahkan lengkapi Bibi Huo." "Bagus sekali." Huo Chai Huang sangat senang, tetapi masih khawatir. "Apakah Anda kenal Yuner?" Xiao Yan dan Huo Honger dengan cepat mengangkat telinga mereka, karena takut bahwa Lang penuh kasih sayang dan tidak disengaja, dan hidup sampai pernikahan yang indah ini. Kekacauan dan penampilan abadi membuat Xiao Yan dan Huo Honger gugup pada saat yang sama, dan juga membuat Huo Chai Huang merasa sedikit frustrasi. Dia tampak sedikit frustrasi, mengisyaratkan, "Tetapi Anda juga tahu bahwa Bibi Huo tidak berbicara dengan baik, dan Huyun tampaknya tidak mengerti. Tapi keabadian itu tidak bodoh, dan keabadian bisa dirasakan. Api Yun juga bersimpati pada keabadian, tetapi mungkin memiliki beberapa kekhawatiran. Aku tidak percaya bahwa keabadian menyukainya." Huo Chai Huang menghela nafas lega di dalam hatinya. Selama api itu tidak menyala seperti api merah, tidak ada cinta untuk pria dan wanita.